Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Masih Podcast Every Friday. Mau yang asik, mau yang seru, mau yang bermanfaat, cuma ada di sini. Di mana, Mbak? Di Masih Podcast Every Friday. Oke. Di sini saya ingin memperkenalkan diri kita dulu ya. Saya Sami Felianti dari semester 5. Dan saya Niko Firmansyah dari semester 1. Di sini kita kedatangan bintang tamu dari dosen SD sendiri. Boleh Pak, kenalan dulu Pak. Oke, selamat siang ya. Ya. Selamat siang, selamat ketemu kembali di dunia maya. Saya Pak Sali Marsali Asmi, salah satu dosen di Prodi Sistem Informasi. Pak, kita langsung boleh nanya-nanya Pak. Barangkali ada teman-teman di rumah nih belum tahu Bapak tuh dominan apa ya, basicnya di SI atau di TI gitu? Oke. Kalau secara background keilmuan, saya sebenarnya ada di ilmu komputer ya, di computer science. Computer science itu gabungan dari ilmu MIPA, matematika, kayak gitu ya, statistik, terus dengan ilmu komputer, dengan komputernya sendiri. Jadi lebih cenderung science ya. Jadi banyaknya bicara tentang ilmu komputer. Terus kemudian kalau di CIC, kebetulan di CIC saya memang membase di dosen di Prodi Sistem Informasi. Tapi tidak menghalangi bahwa posisinya sebenarnya bisa di mana aja sih, sebenarnya bisa di TI, walaupun saya dominan banyak mengajar di TI, tapi di SI juga sebenarnya ilmunya saling bersinergi ya, jadi tidak bermasalah seperti itu. Oke, itu aja. Bapak tuh di CIC udah berapa lama ngajar di CIC? Kalau ngajar udah berapa ya tahun sekarang? Saya masuk di CIC bergabung pertama kali di STEMIC CIC pada waktu awal. Jadi di awal-awal berdirinya STEMIC itu saya mungkin di tahun kedua ya, di tahun keduanya STEMIC CIC itu saya bergabung sekitar tahun 2000 ya, tahun 2000 ya, bulan Maret 2000, tahun 2000. Berarti kalau sekarang 2021 mungkin 20 tahun ya. Berarti seumuran saya Pak. Bapak saya belum lahir, Bapak dari CIC. Keren banget. Di SI Bapak boleh tahu nggak ngajar tentang pelajaran apa aja, materi apa aja? Kalau sekarang di semester awal itu saya di algoritma dan pemrograman, kemudian di semester atasnya itu ada metodologi penelitian dan riset pustaka. Kemudian kalau di Prodi TI, nah tadi saya bilang ke science tadi, saya machine learning, kemudian apa itu dulu ada image processing, pengolahan citra dan segala macam gitu ya. Tema kita kali ini teknologi big data, betul ya? Oke. Kita mau nanya tentang teknologi big data juga ya Pak ya. Sama Niko barangkali namanya. Berarti big data, big data itu apa sih Pak? Oke. Kalau sekarang ini trennya, memang saat ini orang banyak bicara tentang big data ya, data dalam skala besar seperti itu. Dari kata-katanya kita tahu bahwa big data ini intinya adalah bermasalah tentang data, bagaimana cara kita ngurus data dan segala macam. Nah ada istilah kalau dikatakan artinya apa sih big data itu? Pertama volume, dia bicara volume. Saat ini kita siapapun juga kalau misalkan di media sosial kalau dilihat itu pasti publish data, status berapa banyak, terus orang foto kirim foto di Instagram, hampir tiap hari foto. Nah itu kan data. Belum transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan, di kampus, atau di tempat-tempat yang lain. Nah ini berupa data. Nah, akhirnya kalau dulu mungkin orang tidak sampai kepikiran, yang penting data itu kalau sudah jadi programnya disimpan udah selesai ya. Nah sekarang justru jadi masalah. Makanya perlu penanganan. Maka muncul istilahnya sebenarnya nggak baru-baru amat ya. Jadi muncul istilah bagaimana sih cara kita menangani data-data yang skalanya besar. Muncul istilah big data. Jadi pertama itu tadi volumenya yang banyak, kemudian variasi data. Data ini bervariasi. Ada yang gambar, ada yang suara, video, tulisan, teks dan segala macam. Kemudian juga bicara sumbernya. Sumbernya bisa macam-macam. Ada yang seperti kita lakukan podcast ini kan sebenarnya sudah menghasilkan data nih. Ada video yang direkam, terus kemudian ada suara yang dihasilkan, kemudian mungkin ada tulisan dan segala macam yang akan ditulis di deskripsi filenya seperti itu. Nah itu ada informasi data. Cuman kalau ditumpuk terus kan penuh itu datanya. Nah itu butuh sebuah hal yang penanganan khusus lah. Maka muncul
teori secara bulan-bulannya tadi muncul istilah big data. Berarti seperti kayak penyimpanan itu tuh biar bisa muat semua gitu. Iya. Nah kalau penyimpanan konvensional kan kita menggunakan hard disk ya, biasanya hard disk atau sekarang itu dengan teknologi apa tuh namanya SSD udah tidak seperti itu. Kalau dulu kita pakai flash disk ya. Kalau dulu pernah ngalamin pakai hard disk, terus pakai disket, kemudian naik flash disk, sekarang terus hard disk bertambah, terus kemudian berkembang teknologi. Nah data-data sekarang nggak mungkin disimpan dalam media yang konvensional seperti itu, maka butuh sebuah teknik, butuh sebuah arsitektur, butuh teknologi yang maju seperti itu ya. Kelemahan sama kelebihan big data itu apa aja sih Pak? Barangkali teman-teman yang mau tahu. Kalau kita bicara tentang kelemahan, kalau saya sih menempatkannya semuanya punya dua hal itu ya, apapun juga pasti punya kelebihan dan tentunya ada kelemahan. Yang menjadi poin kelemahan itu ada gini, kalau transaksi data itu setiap hari ditumpuk, tidak kita apa-apakan, paling konsekuensinya adalah kita hapus. Coba bayangkan seperti ini contoh. Di Facebook kita kan sering update status tuh di Facebook lah, katakanlah saya ambil ya, misalkan media sosial. Pertama kali saya aktif misalkan katakan tadi tahun 2000 misalkan buka Facebook pertama kali ya, 2009 lah jangan salah, 2009 saya buka Facebook. Terus status saya pertama dengan status saya sekarang kalau dihitung berapa hari itu kan penuh. Nah paling kalau misalkan itu kalau dalam bentuknya manual berarti disimpan di lemari kan penuh gitu. Seperti ini dokumen buku disimpan penuh, akhirnya satu ruangannya penuh. Nah itu kelemahannya di mana? Kalau media penyimpanannya tidak kita perhatikan, ya kalau buku ditumpuk di dalam sebuah ruangan itu akan habis. Nah sekarang kalau kita pindahkan ke media digital, hard disk berapa sih kapasitas terbesar saat ini? Server kita punya kapasitas terbesar berapa sih saat ini? Nah itu menjadi tantangan. Itu kelemahannya salah satu dalam media penyimpanan untuk yang konvensional. Nah makanya di balik kelemahan itu muncullah kelebihan, maka muncul sebuah teknologi bagaimana cara kita mengatur data yang banyak tadi. Terus kita bisa dapat informasi apa dari data-data itu. Kemudian kita bisa malahan ya kita bisa memberikan keputusan dari hasil-hasil pengolahan data yang di big data tadi. Nah itu kelebihannya di situ, teknologi akan lahir, kemudian muncul ilmu baru, muncul pengetahuan baru, muncul jenis pekerjaan baru dan segala macam di situ. Jadi pasti banyak lah kelebihannya. Justru menurut saya di masa kalian ke depan itu perkembangannya akan lebih pesat lagi karena teknologi itu sehari kan perubahannya cepat ya. Jadi tantangannya juga justru berkembang lebih cepat. Apalagi di era kalian ini saat ini kita medsos semua mainnya. Semua orang coba lihat YouTube, berapa orang yang upload video ya. Terus kemudian Instagram, belum media-media sosial yang lain. Oke Pak. Nah itu kita sehari-hari itu beraktivitas dengan data pasti. Iya. Pasti dengan data. Nah, kalau kita mungkin pada posisi saat ini hanya mengeluarkan memproduksi data. Ya saat ini kita belum tahu. Dulu buku ya Pak. Dulu kita hanya mungkin saat ini kita hanya menggunakan contoh. Kita hanya menggunakan Facebook, kita hanya memproduksi data. Saya bikin video, saya rekam, saya nyanyi cover lagu, saya upload gitu ya. Terus kemudian saya kasih status, saya tulis puisi, saya upload di media sosial. Itu hanya mungkin kita hanya sebatas mengguna. Iya. Nah, naik level berikutnya adalah bagaimana cara kita nanti berikutnya mengembangkan, kemudian menyimpan data itu, mengolah dan segala macam. Kayak WhatsApp juga sekarang katanya ada isu-isu lebih ketat lagi katanya untuk penggunaannya. Kayak gimana kayak kejadian artis-artis gitu ya Pak. Kaget gitu. Jadi gimana kalau pakai WhatsApp privasinya takut kesebar gitu walaupun kita nggak mau kita takut. Itu juga kan berarti masuk data. Benar. Berarti manfaat utama big data itu gimana sih manfaat utama dari big data? Manfaatnya kalau saya pribadi data itu kalau hanya didiamkan saja itu kita nggak dapat informasi apapun, nggak ada gunanya. Contoh misalkan gini, misalkan Niko ya di handphonenya kan pasti punya banyak nomor telepon kan ya. Terus kemudian mungkin punya juga di Instagram follower ya. Nah kemudian kalau data-data itu hanya kita simpan saja, artinya kita hanya sebagai buku memori saja tuh. Untuk kita tuh hanya memori saja. Tapi sekarang levelnya kalau misalkan data yang tadi disimpan itu kita pakai untuk memproduksi, menganalisis, melakukan sesuatu hal, kita akan dapat nanti
manfaatnya. Salah satunya contoh gini, kita bisa mengelompokkan teman-teman kita berdasarkan mungkin waktu di SMA ini teman-teman kita SMA, ini teman-teman kita kuliah, ini teman-teman yang minatnya di bidang ini. Nah itu salah satu manfaat yang bisa didapat dengan kita mengolah data. Coba bayangkan kalau big data ini misalkan dalam hubungannya tentang di Twitter, mungkin pernah pakai Twitter ya. Orang banyak mengasih status, banyak mereplay sebuah status seseorang. Kemudian ada kategori tulisan kata-kata itu yang masuk kategori katakanlah mohon maaf ya hoax artinya kebenarannya masih perlu diuji seperti itu. Nah kalau kebenarannya itu belum teruji terus kita sebar, akhirnya muncul banyak masalah di masyarakat. Nah kalau kita misalkan kita tahu cara menangani data itu dengan baik dan benar, maka manfaat big data ini nanti bisa melakukan analisis. Ya, bisa membaca data, oh ini kategori ini masuk ke dalam ini, masuk ke dalam kategori ini. Itu lebih lanjutnya dari big data sih. Bisa salah satunya bisa di pengklasifikasian data. Jadi bisa lebih salah satunya ya, salah satu kegunaannya dari big data manfaatnya itu salah satunya. Kalau sudah terkumpul seperti itu. Itu sih. Pak, kalau bagi Bapak tuh kalau big data itu apa sih peran penting nggak sih Pak bagi era industri kayak gitu Pak? Kalau saat ini menurut saya penting ya, bisa dijadikan salah satu. Jadi gini, data itu sekarang bukan lagi sebagai suatu hal yang harus kita sembunyikan. Itu harusnya dia ada poin kelima di dalam pengertian big data itu tentang value, tentang nilai ya. Nah, artinya apa? Penempatan data yang disimpan di dalam sebuah tempat, sebuah perusahaan itu harusnya punya nilai dia. Nah itu sekarang pekerjaan kita sebagai orang komputer, orang IT itu bagaimana cara kita mengolah data yang ada di tempat kita masing-masing sehingga punya value, punya nilai. Nah kalau coba ibaratkan kalau itu di perusahaan, kalau dia bisa datanya digunakan untuk menghasilkan sebuah value, itu dia akan mendapatkan sebagai sumber income baru bagi perusahaan itu. Contoh misalkan gini lah ya, saya ambil contoh. Misalkan kita pernah belanja lewat e-commerce yang Shopee misalnya, pelanggannya online shop misalnya. Nah, biasanya di akhir kita belanja ketika barang sudah diterima, setelah kita melakukan unboxing kadang-kadang ya, kita diminta komentar kan, kasih bintang 5 rating ya. Kita diminta bintang 5 atau berapa atau komentar di bawahnya. Itu ada maksudnya sebenarnya. Itu kan data. Kita kasih komentar, kita foto, oke barang cepat sampai, kualitas bagus, kualitas barangnya bagus, terus kemudian pengiriman cepat dan sesuai dengan ini. Komentar-komentar itu di dalam sebuah toko kalau bagi online shop itu dibaca sama mereka, disimpan. Kan datanya kan pasti dalam satu toko kan banyak ribuan, ada banyak toko di tempat dia. Nah dibaca komentarnya itu bisa dipakai untuk kalau toko itu sendiri manfaat bagi toko itu sendiri. Dia bisa melihat, dia butuh komentar itu. Kenapa? Kalau komentarnya itu baik, maka nilai toko itu naikkan. Iya benar. Ya, apalagi orang belanja online itu butuh trust ya, butuh kepercayaan. Saya mau belanja di sana, saya minta rujukan. Niko pernah beli situ Pak? Belum pernah Pak, jangan Pak. Nah, saya langsung baca rekomendasi. Iya, rekomendasi. Nah, seperti itu. Jadi masalah ke depan tentang big data itu kayak gitu, kita butuh itu. Jadi langkah lanjutnya. Jadi kalau tadi bicara tadi seperti apa manfaatnya, salah satunya dari situ. Iya benar. Iya. Kesannya kalau itu tuh beli nilai untuk toko tersebut. Apalagi di online transportasi setelah itu kan. Traveloka. Iya, Traveloka terus kemudian Gojek, ya mereka butuh report itu. Bukan berarti kita memberikan bintang 1 itu dia menjadi punishment buat supirnya, ya. Impact dari situ adalah orang bisa tahu bahwa performa supir itu seperti apa, driver itu seperti apa performanya dalam hal melayani konsumen, kemudian dalam tadi pembelian belanja, misalkan barang yang dikirim dan barang yang diterima seperti apa ya, itu kan bisa didapat dari situ. Ya. Jadi penting banget ya Pak mempelajari big data. Penting sekarang. Kalau menurut saya salah satu kompetensi buat mahasiswa ilmu komputer ya SI ataupun TI itu adalah tentang tidak hanya sekedar memproduksi data, ya tidak hanya sekedar menghasilkan data tiap hari, tapi sudah mulai berpikir bagaimana cara kita menghargai data. Nah, kita harus mulai berpikir nih, data yang kita hasilkan ini harus bisa kita punya nilainya, harus punya nilainya seperti itu. Jadi kita semua ini harus mulai itu berpikir data-data yang ada ini harus kita gunakan. jadi mahal.
kira-kira nanti bisa punya value sendiri ke depannya seperti itu. Iya, nah. Oke. Untuk cara kerjanya sendiri tuh Pak, big data tuh kayak gimana sih maksudnya? Kalau cara kerjanya dulu sebelum orang kenal tentang istilah big data mungkin tahun 2000 berapa ya big data ya 2000 mulai tren kayaknya 2010-an ya. Sebelum itu kita kenal data warehouse namanya. Warehouse itu gudang data. Nah, di dalam warehouse itu ada OLTP namanya, ya, online transaksi processing. Jadi transaksinya online dilakukan. Terus berkembang, kemudian muncul istilah big data. Nah, tadi cara kerjanya gimana? Tadi kan kita dibilang kan gini, setiap orang akan menghasilkan banyak data. Ya. Nah, step berikutnya adalah ketika data itu sudah terkumpul, mau diapain data itu? Nanti ketika kita bicara mau diapain, nanti kita akan bicara tempat nyimpannya di mana. Iya, benar. Terus kemudian kalau sudah tersimpan, cara nyimpannya gimana? Buat apa? Terus nanti dibaca dengan apa caranya? Terus setelah bisa dibaca, mau divisualisasikan dengan cara apa? Terus terakhir hasilnya, value-nya apa yang mau kita hasilkan? Jadi cara kerjanya seperti tadi, tersimpan, terus kemudian mau diapakan? Diuraikan. Setelah diuraikan, bagaimana cara memprosesnya? Setelah bisa diproses, kemudian kita kira-kira bisa menghasilkan apa? Baru terakhir value-nya apa nih dengan data itu? Apa manfaat yang bisa kita dapatkan? Jadi seperti itu. Jadi banyak kalau saran saya sih, kalau misalkan kita saat ini tadi selain kita mulai care terhadap data-data yang ada itu, yang kedua adalah kita mulai menyukai bahwa segala sesuatu informasi yang kita sampaikan itu berbasis data. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kan contoh misalkan tentang COVID ya, kita harus mungkin mulai membaca yang disampaikan oleh pemerintah tentang berapa jumlah yang positif per hari, jumlah yang sembuh, jumlah yang meninggal tiap hari. Nah, data itu sebenarnya itu data. Kalau orang yang mengerti atau orang yang mencoba memahami tentang data, dia akan lihat, oh ya, ternyata kita perlu waspada nih, makin menaik. Tapi di balik itu lihat yang positif dan yang sehatnya berapa. Kalau yang sehatnya sudah lebih banyak daripada yang positif, sebenarnya terjadi penurunan misalnya contoh seperti itu. Itu contoh. Ya kalau sekarang kan masih saling terus nanti kalah lagi. Tapi kalau sudah yang sehatnya sudah bisa menyalip dalam jangka waktu mungkin seminggu 2 minggu, trennya naik, itu mudah-mudahan ya kita bisa menyelesaikan COVID itu dengan baik nanti di akhir seperti itu. Oke. Kalau toolsnya apa aja sih Pak yang digunakan dari big data itu? Kalau tools ya, kalau tools itu bicara macam-macam. Kalau kita bicara tentang nyimpennya, tempat penyimpanannya, nanti ada nama istilahnya tuh Hadoop ya. Hadoop tuh produksinya Apache ya. Jadi bicara tentang database ya. Nah kalau kita kan sekarang kalau nyimpan database pakai apa? Webnya pakai MySQL Pak, Postgre, Oracle. Nah ada Hadoop di situ, tempat itu bicara tentang cara nyimpannya di situ ya. Kemudian kalau cara ngolahnya macam-macam. Mau pakai apa? Nanti ketemu teknik-teknik di dalam pengolahan data. Misalnya pakai pemrograman yang sudah ada bisa dipakai sebenarnya. Tapi yang penting adalah bagaimana pemrograman itu dengan algoritma yang khusus yang ada itu bisa membaca ribuan data, kemudian mengklasifikasikan, meregresikan, mengelompokkan data, kemudian mencari informasi apa yang kira-kira penting dari kumpulan data yang ada itu. Seperti itu. Jadi tidak hanya bicara sebenarnya teknologi penyimpanan, tapi teknologi untuk mengolahnya, teknologi untuk menganalisa, teknologi untuk memvisualisasikan hasil data itu semua ada di dalam teknologi itu, di dalam ilmu itu sebenarnya. Ya. Jadi jangan khawatir sebenarnya kalau kita bekerja, sebenarnya ini ya salah satu peluang pekerjaan yang terbuka di zaman sekarang ini adalah tentang data. Itu peluang sebenarnya. Jadi tidak bisa, kalau dulu kan saya bikin program Pak, oke sudah. Nah sekarang tidak lagi hanya bisa mampu membuat program, tapi harus kita punya kemampuan untuk membaca data, ya mengolah data, atau bisa bergabung dengan orang yang jago program tadi itu jadi satu kesatuan. Berarti bisa ditekuni Pak? Bisa. Kayak pengolahan data? Bisa. Itu salah satu menurut saya saat ini menjadi sebuah profesi sebenarnya. Ya. Kalau data analis gimana? Iya sama sebenarnya. Jadi gini. Jadi pada saat kita bicara tentang data ini akhirnya muncul profesi-profesi baru ya di bidang data ini.
ada yang bicara tentang scientist, data science namanya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ada yang suka dengan matematika, statistik, ya, nah itu tinggal digabung dengan komputer. Sebenarnya dia udah oke dia sebenarnya, karena data scientist itu nanti dia bekerja dengan jadi mengolah data-data dengan bantuan hitungan-hitungan matematika dia. Tapi nanti dibantu komputer untuk mengolah. Jadi pekerjaan itu data scientist. Kemudian ada data engineer. Data engineer itu teknisinya, jadi bicara tentang bagaimana nanti saya butuh data 1 juta record loh, mau nyimpannya gimana? Nah itu engineer-nya dia menyiapkan. Cukup nggak ya dengan spek sekian, oh kayak kurang, apa teknologi terbaru, nah seperti itu. Jadi ada data engineer di situ. Terus ada data arsitektur tuh kayak gini contohnya. Kalau di jaringan komputer ada berbagai macam setting komputer. Di sebelah sini Pak kita pakai, misalkan contohnya kita pakai wireless, titik hotspotnya LAN misalkan ya, kita pasang di 1 titik. Nah kalau data arsitektur, dia bicara arsitektur datanya, nyusunnya. Kalau di database itu ada istilahnya tuh relasi datanya, satu banyak. Nah kalau di big data ada nggak konsep itu? Ada, tapi namanya mungkin berbeda. Nah itu orang-orang arsitektur tadi, yang data arsitektur kalau di Maksud data. iya seperti itu. Berarti kalau big data sama machine learning itu sama ya? Kalau saya bilang apa ya namanya ya, gimana gambarnya? Jadi ada lingkaran gede, lingkaran besar. Nah lingkaran besar itu kita sebut sebagai kecerdasan buatan, artificial intelligence. Ya, artificial intelligence. Terus kemudian subnya lagi ada machine learning. Jadi machine learning itu ada di dalamnya artificial intelligence. Ya, terus di dalamnya lagi ada deep learning. Nah, sekarang posisi big data ada di mana? Kalau kita ingat ke teori tadi dasar tentang big data, bahwa dia bicara dengan jumlah data yang banyak ya, datanya bervariasi banyak, sumbernya berbeda, kemudian volume datanya banyak, variasi datanya lebih kompleks. Berarti hubungannya tadi di setiap machine learning dan kemudian deep learning dan artificial intelligence itu dia butuh data tadi. Jadi hubungan itu apa namanya ya? Relasi, dia berkorelasi ya, berhubungan sangat dekat ya, sama dengan berarti kalau saya bilang. Jadi dia menjadi support data untuk kegiatan-kegiatan itu. Ya, jadi ada kalau bicara tentang keterkaitannya ada keterkaitan karena menjadi sumber bagi machine learning itu sendiri untuk mengolah data, karena algoritma yang ada di dalam machine learning itu kan butuh data. Nah datanya tadi kalau misalkan kita sudah simpan dengan baik di dalam big data, itu bisa jadi menjadi awalan bagi machine learning untuk mengolah, mendapatkan hasilnya seperti itu. Itu berbeda mas Bu, kayak big data sama machine learning dari kegunaannya, dari penggunaan datanya gitu. Kalau dari penggunaan datanya bisa saling berhubungan, ya, bisa jadi sumber misalkan tadi contoh yang apa tuh dari media sosial ya, kita mau mengelompokkan berita ini, tulisan ini beritanya masuk kategori hoax apa bukan. Nah kalau posisi big data, karena informasi itu kan banyak tersimpan, yang berita itu kan tiap hari orang menghasilkan berita kan banyak, belum online, orang online, belum lagi orang nulis di blog dan segala macam, itu ribuan. Nah kita crawling ya, kita tarik datanya, kita simpan misalnya gitu. Nah itu kan udah big data dia nanti nyimpan strukturnya gimana di situ ya, diatur sama dia. Terus kemudian machine learning nanti pakai datanya tadi yang sudah diolah tadi, yang sudah kita olah itu kita gunakan pakai machine learning. Ya, nah nanti hasilnya baru mau pakai apa, machine learning ini dipakai untuk apa? Untuk mengklasifikasikan kan, untuk mengelompokkan atau membuat apa, informasi apa dibutuhkan dari machine learning itu. Ya. Pemenangnya itu kan kelihatannya pusing banget. Iya, masih pusing makanya. Iya. Gimana sih Pak motivasi juga buat anak-anak di rumah? Gimana biar kita tuh suka sama big data itu sendiri? Itu kan maksudnya makanan sehari-hari kita juga kan. Cara biar anak-anak cinta gitu sama big data. Pertama tadi jadi gini, kalau kita sekarang menghasilkan banyak data, kita harus mulai memperhatikan, mulai suka dengan data-data yang ada. Mulai lihat kalau ada informasi dari televisi ataupun dari media sosial, ada yang menghasilkan data di misalkan ini tingkat kemiskinan penduduk Indonesia sekian, itu kita lihat benar nggak sih segitu. Nah kita mulai care dengan itu. Terus kita
Kemudian lambat laun kita mulai apa benar nih hitungannya, gimana cara dia ngitung, teknologinya pakai apa misalnya, sumbernya dari mana. Nah, itu salah satu cara untuk kita mulai menyukai. Ya. Kemudian yang berikutnya naik level berikutnya, karena kita mahasiswa di bidang komputer, kira-kira bisa nggak ya saya pakai teknologi komputer yang ada ini untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan tentang data. Jadi kalau teman-teman ada yang suka dengan pemrograman, ya itu justru kesempatan. Jadi bagaimana mengkombinasikan kemampuan membuat program terhadap data. Ya, jadi tidak hanya sekedar bikin mampu buat program, tapi nanti sumber datanya sudah ada, kita coba kita tulis dengan program, terus kita tampilkan, kita visualisasikan hasilnya, nanti kira-kira informasi apa yang bisa kita hasilkan. Seperti itu. Jadi itu salah satunya. Pertama kalau saya bilang kita mulai care terhadap data. Terus yang kedua tetap memperdalam kemampuan pemrograman. Kemudian sambil jalan kemampuan analisisnya kita mulai tingkatkan. Kemampuan analisis contoh gini. Kalau ada dua buah data yang isinya sama, misalkan itu, katakanlah gini, ada dua mahasiswa yang IPK-nya sama 3,5 sama 3,9, 3,5 sama lah antara dua. Saya mau kirim ke dalam sebuah kegiatan, datanya cuma satu. Apakah si A, apakah si B yang harus saya kirim? Kalau kita melihat data itu berdasarkan IPK, kita akan bingung. Nah, makanya kita butuh data pendamping pendukungnya di belakang itu. Banyak faktor ternyata yang menyebabkan terpilihnya si A untuk berangkat atau si B yang akan ikut seperti itu. Nah, itu kan kita meningkatkan daya analisis gitu seperti itu. Kemudian yang berikutnya gini, contoh tentang COVID tadi ya, saya bilang ada data yang disajikan oleh pemerintah, data tentang COVID ya, positif, yang sehat, yang meninggal. Nah, coba mulai lihat untuk meningkatkan, sebenarnya salah satu cara untuk meningkatkan imun diri itu kalau saya ya lihat itu tadi saya lihat jumlah yang sehatnya selisihnya jauh nggak dengan yang positif. Kalau saya melihatnya gitu, ya saya selalu bilang ke teman-teman di TI yang disampaikan oleh pemerintah itu kalau positif sama yang sehat, saya lihat yang sehat itu selisih dengan yang positifnya banyak apa enggak. Kalau melampaui yang sehat yang melampaui yang positif, saya agak positif, berpikir positif, waduh lumayan ini. Nah, kalau itu bisa dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, ya artinya proses kita untuk menyembuhkan itu sudah berhasil berarti seperti itu. Nah, itu salah satu cara tadi saya bilang tentang. Jadi ada data, terus kita bisa analisis, sudah mulai seperti itu. Terus kemudian yang terakhir ini mungkin nggak semua orang suka nih. Mulailah kalau misalkan suka dengan analisis itu, mulai menyukai matematika sebenarnya. Jadi jangan hanya sekedar, jadi matematika itu jangan dijadikan untuk hitung, jangan hanya dibikin jangan kita bikin pusing nah itu ya lama. Jadi jangan dijadikan sebagai sebuah beban yang harus ditakuti sebenarnya. Ambil gini konsepnya, ambil salah satu topik yang kira-kira berguna sekali di matematika atau di statistik itu, yang untuk mendukung ilmu kita tadi berkaitan dengan data. Apalagi yang statistik ya, karena di data itu salah satunya di analisis itu hasilnya, kalau bicara tentang big data itu di tahapan visualisasi ada yang rata-rata, tetap ada apa artinya sih rata-rata, median, itu yang paling sederhana tuh modus ya, bukan mencari modus iya. Nah itu yang informasi itu yang di statistik itu penting banget itu ya. Jadi tidak hanya sekedar bisa Pak rata-ratanya berapa, rata-rata sekian Pak, kita nggak ngerti arti rata-rata itu artinya angka itu artinya apa terhadap keseluruhan data. Jadi kalau saya kasihkan misalkan gini, berapa rata-rata IPK mahasiswa SI semester 1? Waduh, ada Niko bilang 3,9 Pak. Misalkan ya rata-rata. Nah, artinya 3,9 terhadap teman-teman yang lain itu apa artinya? Nah, kita mulai paham gitu. Kemudian yang lain juga rata-rata median misalkan. Kemudian ada grafik dan segala macam. Terus kemudian kalau diberikan sebuah grafik, kita harus minimal bukan bisa membuatnya, tapi minimal tahu membacanya. Ya, gitu seperti itu. Berarti banyak banget ya cakupan big data. Kalau dalam bisnis sendiri tuh ada dampaknya nggak big data? Ada. Kalau saya bilang tadi di awal tadi, perusahaan harusnya sudah mulai memperhatikan bahwa data ini tidak hanya jadi bukan lagi sebagai sebuah hal yang tidak perlu diperhatikan, tapi bagi perusahaan yang bergerak di bidang bisnis
data-data yang dihasilkan oleh perusahaan itu harus mulai dia pikirkan, harus bisa diolah lagi oleh dia menjadi value, menjadi sebuah nilai lagi. Jadi penting banget bagi dunia bisnis. Pengaruhnya apa? Kalau ditanyain, contoh tadi kayak tadi, kalau sebuah perusahaan itu bisa mendapatkan informasi yang banyak dari data yang sudah ada, dia bisa menghasilkan sebuah produk baru. Contoh misalkan gini, ada yang komentar dia mau beli misalkan di sebuah toko makanan, ya dia beli makanan nih, terus dikasih komentar, waduh sayang banget makanan ini nggak ada rasa ini ya. Terus ada lagi yang komentar, nggak ada rasa ini ya, nggak ada rasa ini. Aduh sayang banget nih, nggak ada ukuran ini, nggak ada ukuran ini, nggak ada ukuran ini. Nah, kalau perusahaan itu jeli lihat komentar-komentar orang tadi yang sebagai data komentar tadi, kita harusnya buat produk kue baru dengan seperti itu. Masukan buat toko itu sendiri. Itu salah satu contohnya gitu. Nah, tapi nanti kalau kita sudah bicara tentang machine learning atau ini di luar data ya, kalau kita bicara machine learning, proses untuk mengambil informasi tadi itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi nggak usah kita lihat satu persatu ini komentarnya positif, enggak. Biar komputer yang mengerjakan itu. Jadi bagaimana komputer itu melakukan hasil tulisan tadi, komentar tadi, menghasilkan sebuah keputusan atau sebuah pengetahuan baru nanti. Gitu. Jadi macam-macam lah. Kalau dibilang di dunia bisnis pasti penting ya. Ya. Oke. Kalau masalah big data itu kan kita kayak mesin pencari gitu. Mesin pencari itu menyakup banyak sekali data ya Pak. Iya. Berarti kayak misalnya Google, mesin pencari lain-lainnya itu termasuk big data. Kalau Google mesin pencari dia bukan kalau konsepnya Google tuh gini dia punya server sendiri. Dia punya server sendiri. Terus kemudian informasi yang data dicari oleh Google itu tuh nanti server Google itu yang menghubungkan ke server utamanya, ke server yang misalkan katakan gini, dia mau mencari tentang CIC. Nah, CIC itu kata CIC itu data-data CIC itu ada di server CIC misalkan. Nah, Google nanti menghubungkan ke server CIC. Jadi dia bukan menyimpan informasinya di kita. Istilahnya tuh nanti kalau di kita nanti server nanti data. Iya, nanti dia menghubungkan istilahnya crawling ya. Jadi dia meng-crawling mengambil informasi dari server-server. Kalau kata-kata CIC ini ada di koran, nanti dia ngeling lagi ke koran itu. Ke server itu. Dia nanti kalau kita butuh datanya kita klik baru dia tarik seperti itu. Pada saat kita klik itu bukan server Google, tapi server tempat penyimpanan data itu ya. Maksudnya semua di Google ada tuh seperti itu. Jadi sebenarnya satunya dia terrelasi banyak gitu ya. Dia terrelasi ke banyak server di situ. Ini tuh Google tuh yang mencakup semua data juga. Enggak. Dia punya server sendiri memang. Iya. Memang besar banget ya Google itu. Pernah lihat saya lihat gambarnya ya tahun berapa itu. Ya mungkin Cirebon ini mungkin ya atau sewilayah Kesambi ini mungkin seperti itu luas server tempat media servernya. Tapi isinya adalah mesin-mesin pencarian menghubung-hubungkan. Ya, gitu. Dia nggak nyimpen khusus server data kita di server dia, gitu enggak. Dia cuma menghubungkan menjadi penghubung. Nah, itu ada ilmunya, ada teknologinya, ada apa istilahnya materinya terkait tentang itu. Pengetahuan baru juga kan. Pengetahuan baru teman-teman di rumah juga. Ya. Terus setelah ini ada nggak sih tantangan tuh Pak? Tantangan kita saat menggunakan big data itu ada tantangannya nggak? Tantangannya yang saat ini yang banyak dibicarakan orang itu tentang teknologinya. Karena bicara teknologi itu bicara hardware ya. Nah, nanti pada saat menyimpan data-data yang besar ini, harus saya nyimpannya di mana ya? Nah, itu ada teknologi pakai. Nanti hardware gimana ya Pak? Cukup nggak Pak dengan spek seperti ini? Nah, itu kan tantangannya itu di situ. Karena terus kalau kita mau membeli komputer dengan spek yang besar, otomatis kan biaya tinggi. Iya. Seperti itu. Ya, biaya yang tinggi sekarang seperti itu. Terus kemudian selain dari sisi teknologi adalah sisi teknologi, kemudian sisi software penyimpanannya. Kalau kita sudah punya tempat nyimpannya, softwarenya nanti untuk nyimpan pakai apa? Gitu. Nah itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah orang-orang yang punya kemampuan. Itu tantangan sebenarnya. Orang-orang yang mampu men-setup server itu, men-setup tempat media penyimpanan, kemudian men-setup untuk media penyimpanan, men-setup untuk melakukan proses pengolahan data, ya itu menjadi tantangan berikutnya. Ya makanya itu
ada di kalian-kalian ini ke depan seperti itu sebenarnya tantangannya itu perlu selain tantangan itu menjadi peluang bahwa ada pekerjaan seperti itu ya. Jadi kalau sekarang kan trennya banyak orang menyimpan data di cloud ya. Cloud itu tahu ya, cloud itu menyimpan datanya tidak di hard disk, tidak di komputer lokal, tapi menyimpannya di sebuah tempat. Nah itu sebenarnya salah satu cara orang untuk membackup data, tapi dia lewat cloud datanya, di cloud disimpan di cloud. Ya kayak gitu. Nah, Office juga kan mulai kayak gitu ya. Jadi kita ngetiknya bisa di mana aja. Nanti mungkin ke depan itu komputer kita itu tidak ada OS, ada OS tapi tidak ada aplikasi di dalamnya. Yang dibutuhkan hanya internet. Jadi kalau saya mau butuh web, saya tinggal connect internet, sudah ada webnya. Saya tinggal simpan di server di cloud saya seperti itu. Jadi kalau kayak gitu komputer kita nggak ada aplikasi, nggak ada aplikasinya, bukan ada filenya ada. Berarti nggak harus punya RAM besar gitu. Iya bisa jadi nanti dia sharing memori kalau kayak gitu. Nanti sharing memori komputer lokal mungkin kerjanya nggak terlalu besar juga karena bebannya mungkin ada di internet, kapasitas internet yang dibutuhin gitu seperti itu. Jadi nanti kalau kita ketik itu kita nggak usah nyimpen di komputer kita, simpan ke sana. Waduh Pak, nanti file saya simpenan. Contoh misalnya ini, pas lagi rapat atau kita lagi ke Jakarta, aduh filenya nggak ada nih, adanya di komputer di rumah. Telepon orang di rumah minta dikirim email kan biasanya. Nah kalau kita pakai cloud, asal ada internet kita bisa tarik hasilnya karena cuma tersimpan di situ. Kayak gitu. Nah itu kan itu sebenarnya impact dari banyaknya data yang tersebar tadi sebenarnya seperti itu. Dan kita ada lagi. Terakhir sih Pak, ya. Untuk dari bidang pendidikannya sendiri penerapan big data itu gimana sih? Oke. Nah, tadi kan di awal kita bilang bahwa big data ini pasti ada pengaruh di perusahaan ya. Kalau perusahaan itu menghasilkan sebuah produk, menjual lah, artinya perusahaan dagang misalnya. Nah sekarang kalau pendidikan ini kan perusahaan jasa, ada nggak data yang dihasilkan? Ada. Ya kalian atau saya menjadi dosen, kalian menjadi mahasiswa atau orang lain yang menjadi karyawan sebuah perusahaan, itu secara tidak langsung datanya sudah bertambah di perusahaan itu. Nah, sekarang bayangkan gini, yang contoh real gini, misalkan katakanlah kita asumsikan CIC ini berdiri dari tahun 2000 ya. Ya, tahun 2000. Berarti sampai dengan saat ini sudah 20 angkatan ya. Nah, 20 angkatan ya berarti ya. 20 angkatan. Kalau kita asumsikan aja 100 orang setiap angkatan kali dengan 20, berarti ada berapa? Ada 2000 orang ya. Nah, 2000 orang itu ya 2000 orang itu tersimpan di situ datanya. Ya. Belum kita mikirin kampus yang lain. Nah, tantangannya di pendidikan apa? Data yang alumni yang sudah lama itu mau diapakan? Coba bayangkan. Kalau hanya sekedar disimpan saja, nah kan gitu. Ternyata kalau di pendidikan, kita sebagai orang yang paham tentang data, kita bisa nyari keterkaitannya. Bahwa ternyata dari angkatan pertama sampai angkatan 20, ternyata ada sebuah pola pendaftaran calon mahasiswa itu ada hubungan kekeluargaan. Kelihatan dari kakaknya, ya, mungkin dari ibunya, anaknya, kakaknya, itu bisa ditarik. Itu bisa ditarik sebuah keterhubungan. Ya, kalau kita data kamu masuk CC atas, oh Pak ada kakak saya, kakaknya berarti oh atas ada orang tua saya, orang ini hubungannya kemana, ke paman saya. Jadi ada keterkaitan hubungan itu salah satu. Terus yang lain, contoh yang lain, kita bisa prediksi sebenarnya dengan data yang sudah ada. Misalkan gini, jadi deteksi dini untuk mahasiswa ini belum ada sih di kita, tapi saya pernah lihat ada beberapa yang buat gitu. Jadi ini untuk mahasiswa itu kan ada kadang-kadang di semester tertentu dia keluar. Nah, deteksi jadi macam-macam mahasiswa keluar itu karena pertama mungkin jurusannya nggak cocok, 2 karena masalah pribadi atau masalah di keluarga, 3 bisa jadi masalah keuangan. Nah, dengan penggunaan big data yang digabungkan dengan teknologi untuk melakukan pembacaan analisa data, kita dapat pola, bisa deteksi dini dulu. Nanti hati-hati loh mahasiswa ini akan ada yang keluar nih di semester ini. Kenapa Pak? Hati-hati, lihat tuh pola dia pembayaran tuh telat. Hati-hati loh. Nah, bisa di awal. Bisa juga nih, itu hati-hati mahasiswa ini IPK-nya tuh coba semester 1 dia cuma 2, semester 2 dia cuma 2,5. Hati-hati nih di semester, kalau dia nggak bisa naik IPK-nya di dalam 3 semester lagi, nih hati-hati.
Nah, kan bisa diawasi dulu di awal. Jadi di awal bisa kita kasih dulu pengertian dulu nih, hati-hati nih ada berapa mahasiswa yang kayak gini, ada itu contoh kalau misalkan di pendidikan. Tapi intinya sebenarnya gini, big data itu nggak bisa menghasilkan apa-apa kalau kita tidak bicara teknologinya, tidak bicara cara menyimpannya, tidak bisa juga cara menganalisis dan segala macamnya gitu ya. Oke. Udah nggak kerasa nih, udah lama ngobrol sama Bapak. Bisa. Nanti kalau ada waktu lagi, Iya, banyak ilmunya lumayan juga. Iya. Nanti kalau ada waktu lagi kita sambung lagi. Sip. Terakhir nih Pak, motivasi buat anak-anak di rumah, teman-teman di rumah yang udah lama gak ketemu. Oke. Buat mahasiswa CIC ya, di prodi apapun juga tetap semangat ya. Yang penting itu di masa pandemi ini sebenarnya selain menjaga, salah satu yang penting itu adalah menjaga imun tubuh ya, imun diri ya. Nah, imun tubuh itu bisa diperoleh salah satu dengan kegiatan yang positif. Kemudian yang kedua menjaga cara berpikir positif, ketemu teman-teman yang positif, menonton hal-hal yang positif dan mengerjakan hal yang positif. Ya. Karena apa? Karena itu akan kalau saya cenderung mendengarkan, menonton film, menonton TV atau berita-berita yang negatif, itu akan mempengaruhi. Walaupun tidak ini menurunnya mungkin tidak langsung, tapi menurunnya itu sedikit demi sedikit, terkikis lah, seperti ada batu kena air dikit, lama-lama kan habis itu. Nah, kalau kita ketemu orang-orang yang teman-teman yang positif, ketemu dengan kelompok yang positif, itu akan sedikit-sedikit nambah positif. Seperti itu kalau dari saya. Jadi tetap semangat di masa saat ini. Silakan isi dengan kegiatan yang positif juga. Banyak kok memang saat ini karena kita nggak bisa ketemu langsung, maka media interaksinya lewat online itu dimanfaatkan. Jadi kalau misalkan iseng buka YouTube atau lihat yang lain, ada banyak di situ yang bisa dilihat kegiatan positif. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya makasih Pak udah nyempetin datang ke podcast kami. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.